Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SKMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai brownie singkong kukus. Next. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Sarah Adila Nurdin, Purnama Saribuna, Nurul Aryani, Makfira Amalia, Sabina Arisanda Tiansi, dan Miskat. Baik, untuk pemateri pertama, saya sendiri. Jadi singkong merupakan tanaman umbi-umbian yang banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Bagian yang paling sering dikonsumsi dari tanaman ini adalah umbi yang berbentuk panjang dan memiliki kulit berwarna coklat. Daging buah singkong berwarna putih atau kekuningan dan memiliki rasa yang sedikit manis. Singkong kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral. Baik, untuk pemateri kedua yang akan membahas manfaat singkong serta pencegahannya dalam masalah gizi akan dibawakan oleh Purnama Saribuna. Purnama Saribuna, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun manfaat singkong terbagi menjadi 4, yaitu untuk kesehatan jantung, kesehatan tulang, pencegahan penyakit kronis, dan kulit sehat. Yang dimana pada kesehatan jantung itu ada pada kandungan kalium yang membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian untuk kesehatan tulang itu ada pada kalium dalam singkong yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kemudian untuk pencegahan penyakit kronis itu dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi singkong secara teratur dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis. Kemudian yang terakhir itu untuk kulit yang sehat, yang dimana kandungan vitamin C dan antioksidan lainnya membantu menjaga kesehatan kulit dan memperlambat proses penuaan. Nah, adapun pencegahan terhadap masalah gizi yang dimana yang pertama itu terkait mencegah kekurangan energi kronis, yang dimana itu singkong sebagai sumber karbohidrat kompleks dapat memenuhi kebutuhan energi harian tubuh. Yang kedua, itu mencegah anemia, yang dimana kandungan zat besi dalam singkong itu membantu mencegah anemia, dan terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pada singkong itu terdapat vitamin C. Vitamin C dalam singkong itu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir itu ada untuk menjaga kesehatan pencernaan, yang dimana serat dalam singkong membantu menjaga kesehatan usus kita dan mencegah masalah pencernaan seperti sembelit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya yang membahas mengenai olahan singkong serta tahap-tahap pembuatannya akan dibacakan oleh Nurul Aryani. Nurul Aryani, saya persilahkan. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada olahan singkong. Singkong ini merupakan bahan pangan yang dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya adalah brownie singkong. Nah, brownie singkong merupakan olahan yang terbuat dari tepung singkong ataupun singkong yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan dan dicampur dengan bahan brownies lainnya. Selanjutnya ada tahap-tahap pembuatan brownie singkong. Untuk tahap-tahapnya itu yang pertama eh, kupas kulit singkong, kemudian cuci bersih singkong, lalu setelah dicuci bersih, singkong dipotong kecil-kecil kemudian direbus. Setelah singkong eh, setelah singkong menjadi empuk dan mudah ditusuk dengan garpu, singkong bisa diangkat dari panci, kemudian ditiriskan dan dibiarkan dingin sejenak sebelum diolah lebih lanjut. Setelah singkong tadi masak, kemudian singkong dihaluskan menggunakan garpu atau blender.
Setelah dihaluskan, kita membuat campuran adonan brownies dengan masukkan 2 telur dan 75 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh SP. Kemudian mixer adonan. Adonan diaduk merata hingga mengembang kental dan putih berjejak. Setelah adonan mengembang kental, masukkan singkong yang telah dihaluskan tadi. Kita masukkan sekitar 200 gram singkong yang telah dihaluskan dan dicampur dengan adonan brownies yang telah dibuat. Kemudian lelehkan coklat sebanyak 50 gram dengan cara ditim dan ditambahkan minyak 5 sendok makan. Setelah coklat dilelehkan, campurkan coklat ke dalam adonan yang telah dibuat tadi. Setelah itu coklat diaduk menggunakan spatula hingga merata. Lalu adonan dimasukkan ke dalam aluminium foil cup sesuai dengan takaran. Setelah adonan dimasukkan ke dalam aluminium foil cup, adonan tersebut dikukus selama 30 menit. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, brownies sudah matang, lalu kompornya dimatikan dan diangkat. Kemudian, tahap terakhir memberikan hiasan atau topping sesuai dengan selera. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri ketiga akan dibahas oleh Makfira Amalia. Makfira Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran yang pertama itu untuk tren kesehatan yang semakin berkembang, mendorong konsumen untuk mencari makanan yang lebih sehat, rendah kalori, dan bergizi, menjadikan brownies singkong sebagai alternatif yang menarik. Yang kedua, keberagaman produk menjadi daya tarik tersendiri, mengingat brownies singkong menawarkan variasi yang berbeda dengan brownies tradisional berbahan tepung terigu. Next. Untuk aspek pemasaran yang ketiga, yaitu pemanfaatan bahan lokal seperti singkong dapat menjadi nilai jual tambahan, mengingat keberlanjutan dan potensi produk lokal yang seringkali lebih ekonomis dan mendukung perekonomian lokal. Juga segmentasi pasar yang dapat diincar adalah kalangan yang peduli kesehatan, konsumen dengan kebutuhan diet khusus, misalnya diet rendah kalori atau gluten free, serta pasar anak muda yang tertarik dengan produk makanan inovatif. Pemasaran produk ini juga dapat memanfaatkan media sosial dan digital marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan menonjolkan manfaat kesehatan dan keunikan produk berbahan dasar singkong. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya yang membahas penelitian terkait brownies singkong, yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Sabina Arisanda. Sabina Arisanda, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada penelitian terkait yang pertama dengan judul Uji Daya Terima dan Nilai Gizi Brownies Singkong yang ditulis oleh Elvina Novianti Pulungan, Albinar Siagian, dan Ernawati Nasution. Adapun isi dari penelitian ini yaitu singkong merupakan sumber karbohidrat lokal yang kaya gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, dan fosfor. Namun pemanfaatannya masih terbatas pada olahan tradisional. Diversifikasi pangan berbasis singkong penting untuk mengurangi ketergantungan pada tepung terigu impor dan meningkatkan nilai tambah bahan lokal. Brownies sebagai bahan makanan populer dipilih untuk inovasi ini karena daya terima masyarakat yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji daya terima dan nilai gizi brownies berbahan tepung singkong sebagai alternatif pangan sehat dan bergizi. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung singkong terhadap daya terima panelis dan nilai gizi brownies, khususnya kandungan karbohidrat dan fosfor. Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap untuk menguji dua perlakuan, brownies dengan 100% tepung singkong dan brownies dengan campuran 50% tepung singkong serta 50% tepung terigu. Dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa brownies dengan 50% tepung singkong lebih disukai dibandingkan dengan brownies 100% tepung singkong. Hal ini terlihat dari aspek rasa, aroma, dan tekstur yang lebih lembut, serta aroma coklat khas yang lebih dominan. Sementara itu, brownies 100% tepung singkong memiliki tekstur yang lebih padat dan rasa khas singkong. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada aspek warna. Dari sisi kandungan gizi, brownies singkong 100% memiliki karbohidrat sebesar 33,1 gram per 100 gram. Sementara campuran 50% tepung singkong mengandung fosfor tertinggi sebesar 43 mg per 100 gram. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua yang akan membacakan yaitu Miss Kat Nurfadila. Miss Kat Nurfadila, saya persilahkan. Baik, adapun penelitian terkait yang kedua dengan judul Uji Suka Brownies Singkong Free Gluten pada tahun 2021 yang ditulis oleh Susilawati, Yuli Alvenda, dan Akademi Pariwisata Pertiwi. Adapun latar belakang, brownies adalah kek coklat padat yang populer karena rasa coklatnya yang lezat dan teksturnya yang lembut. Bahan utama brownies adalah lemak, telur, gula, coklat, dan tepung terigu yang memiliki keunggulan membentuk gluten. Namun, ketergantungan Indonesia terhadap impor tepung terigu masih tinggi, yaitu mencapai 34.467 ton pada tahun 2019, memberikan dampak negatif terhadap devisa negara dan kesehatan, terutama pada anak autis dan penderita diabetes. Sebagai alternatif, singkong dengan produksi 16,35 juta ton pada tahun 2019 menjadi pilihan pengganti karena kaya gizi, memiliki indeks glikemik rendah, dan serat pangan tinggi. Diverifikasi pangan berbasis singkong dapat mengurangi ketergantungan pada terigu melalui inovasi seperti brownie singkong. Next. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies berbahan singkong bebas gluten dibandingkan dengan brownies berbahan tepung terigu, ditinjau dari aspek rasa, aroma, warna, tekstur, dan juga penampilannya. Jenis penelitian eksperimen dengan analisis data menggunakan metode deskriptif verifikatif yang bertujuan menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada untuk menguji apakah brownies singkong gluten free dapat meningkatkan kesukaan responden dengan pendekatan metode hedonic scoring test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa brownies berbahan singkong lebih disukai dibandingkan brownies berbahan tepung terigu pada beberapa aspek seperti rasa, warna, tekstur, dan tampilan. Meskipun aroma brownies berbahan terigu sedikit lebih unggul. Panelis terlatih juga menilai brownies singkong lebih baik dalam hal aroma, rasa, warna, dan tekstur dengan tampilan yang dinilai sama baiknya antara kedua jenis brownies. Secara keseluruhan, brownies singkong diterima dengan baik dan dinilai layak untuk dijual, menunjukkan potensi untuk dikembangkan sebagai produk pangan sehat dan alternatif pengganti tepung terigu dalam olahan kue. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa brownies singkong memiliki potensi besar sebagai alternatif cemilan sehat. Brownies ini tidak hanya menawarkan rasa yang disukai oleh banyak orang, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan, terutama bagi mereka yang menginginkan makanan rendah kalori dan bergizi. Singkong sebagai bahan utama yang kaya akan karbohidrat, serat pangan, dan fosfor yang bermanfaat bagi tubuh.
Kandungan karbohidrat dalam brownies singkong juga lebih rendah dibandingkan dengan brownies biasa, menjadikannya pilihan yang lebih baik bagi individu yang ingin mengontrol konsumsi kalori. Selain itu, brownies singkong dapat menjadi alternatif yang lebih ramah bagi penderita intoleransi gluten karena menggunakan tepung singkong yang bebas gluten. Secara keseluruhan, brownies singkong tidak hanya memenuhi kebutuhan rasa dan kenikmatan, tetapi juga mendukung pola makan sehat dengan manfaat gizi yang lebih baik. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.